wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panja dan Ketua Komisi 8 beserta jajarannya, beserta anggota. Yang saya hormati Pak Dirjen, Dirjen Kemenak, Pak Hilman Latif, beserta jajarannya. Ya, saya hormati Direktur Angkasa Pura, Bapak Putu Eka, Direktur Kelaik Udaraan, Bapak M. Mauludin, Muhammad Mauludin ya. Pak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Soeharto, Pak Direktur, PT Angkasa Pura I, Pak Direktur Komersial dan Pelayanan, Bapak Dendi, Dek Danianto, PT Angkasa Pura, Pak Presiden Direktur, Bapak Muhammad Awaludin, Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi, Bapak Riza Fahmi. Yang saya hormati juga Kepala Divisi Transaksi, Bapak Yohanes Sirait, Sekretaris Perusahaan, Bapak Ahmad Jazi, dari PT Pertamina, Bapak Maya Kusmaya. Terima kasih. Kami dari Komisi 8, saya Astam dari Demokrat. Pertama, saya mengapresiasi untuk semua yang tidak menaikkan. Walaupun tidak menaikkan, mohon untuk ditingkatkan pelayanannya. Jadi untuk semua yang tidak menaikkan, saya ucapkan terima kasih karena Bapak saat ini tidak memberatkan untuk para jamaah haji yang kondisi ekonominya sekarang sedang dalam keadaan terpuruk. Karena apa? Dengan kejadian alam ini, adanya El Nino yang membuat kekeringan menjadi lama, produksi pangan kita sangat menurun sehingga harga beras saat ini sudah sangat naik dari harga 8.000 sekarang sudah standar rata-rata di 13.000 sampai 15.000. Itu udah hampir naik 50 sampai 60%. Artinya beban hidup masyarakat ini sekarang sudah sangat terbebani. Sementara produk sayur dan lain-lain dengan keadaan kekeringan ini juga tidak numbuh. Jadi rata-rata orang yang berangkat haji itu rata-rata dari ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Kalau yang menengah ke atas mereka rata-rata mengambil yang bukan haji yang dari pemerintah. Mereka biasanya mengambil haji khusus atau haji furoda atau yang lain-lain karena perekonomian mereka cukup mapan dan mereka tidak terlalu terimbas dengan kondisi apapun. Saya tidak ke semuanya, saya hanya mengkritisi beberapa saja bahwa ini untuk Pertamina, Bapak Maya Kusmaya ya, Pak, kami mohon sekali untuk aftur ini kalau bisa untuk penerbangan, terutama yang berhubungan dengan penerbangan komersial haji ini, kalau bisa dikasih diskon dan diskonnya dikasih yang cukup besar lah. Karena apa? Karena nanti Pak Dirjen Kemenak ini yang akan bernegosiasi dengan PT Garuda dan dari Saudi Airlines. Karena apapun itu kan mereka akan mengambil dari Bapak untuk kebutuhan bahan bakarnya. Dan ini akan menyebabkan komponen harganya akan ada di situ. Kalau saya lihat dari catatan ini, kebutuhan aftur itu kurang lebih sekitar 99.430 KL. Artinya hampir sekitar kelihatannya sekitar 1,4 triliun ya, 5 triliun ya Pak ya. Sekitar 1,5 triliun. Nah, dari 1,5 triliun itu untuk memberangkatkan kurang lebih 241.000 haji. Artinya biayanya hampir satu orang itu menerima beban biaya hampir sekitar 6 jutaan dari biaya bahan bakar aja. Jadi kalau ditetapkan nanti itu 6 jutaan itu berarti hampir membebani kurang lebih sekitar 20%-an. Maka kalau kita berharap bahwa dari Pertamina bisa mengurangi beban itu sehingga mungkin hanya di posisi 17-18% aja, 2% aja kita udah sangat terima kasih Pak untuk para jamaah. Nanti saya sampaikan Pak, terima kasih para jamaah untuk Pertamina kalau bisa. Saya lihat Pak Dirjen dengan posisi kompos ini, mohon Pak Dirjen bisa bernegosiasi dengan Garuda dan Saudi Airlines supaya bisa diturunkan untuk
kos biaya pesawatnya. Karena kalau dilihat di sini biaya penerbangannya yang diajukan adalah 36.118.391 rupiah. Saya mohon sekali kalau bisa itu maksimal di seperti tahun 2023, Pak. Coba bernegosiasi dengan mereka supaya di hampir disamakan dengan tahun 2023, Pak. Syukur diturunkan. Terus kedua, Pak Dirjen, mohon untuk mengambil pesawat-pesawat yang ditujukan agak lebih besar supaya karena pesawat lebih besar rata-rata itu lebih hemat biayanya karena lebih murah. Sepengetahuan kami, pada saat kami menaik pesawat yang lebih kecil-kecil itu ternyata jauh lebih mahal sekali pada saat kita menaiki pesawat yang lebih besar. Jadi kita berharap itu. Tapi untuk angka Pura karena pesawatnya yang diinginkan dari kami ada lebih besar, mohon di tahun yang kedepannya runway-nya diperpanjang ya Pak. Karena biasanya pesawat besar lebih membutuhkan runway untuk landasan pacunya lebih ideal. Terus lagi Pak, saya pernah mengalami pada saat saya berangkat ke Solo, ternyata ada pesawat yang ditutup sama apa dia kayak brandingan gitu Pak, sehingga kelihatannya itu bukan pesawat Garuda atau dari pesawat yang lain, ternyata di branding dengan posisi dari kelihatannya dari Garuda atau dari Saudi Airlines. Ada 5 waktu itu Pak, karena malam saya nggak mendekat. Tapi sebenarnya bukan pesawat itu, tapi ini buat ini aja Pak, buat masukan Pak, buat masukan dan buat catatan. Karena masyarakat itu tahunya mereka memakai pesawat Garuda dan Saudi Airlines yang dengan standarisasi tinggi. Pada saat mereka ternyata menaiki yang bukan pesawat itu kan pasti akan ada perbedaan, mungkin perbedaan kenyamanan Pak. Apapun itu masyarakat kami minta tolong diberi kenyamanan yang tinggi lah. Paling enggak walaupun mereka baru merasakan sekali, tapi kita berikan pelayanan yang sangat baik. Bapak, terima kasih dari kami. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.